Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil, jauh dari keramaian kota, hidup seorang pria bernama Ardi. Dia adalah seorang dokter muda yang baru saja dipindahkan ke klinik desa tersebut. Awalnya, desa itu tampak seperti tempat yang tenang dan damai, penuh dengan pepohonan hijau dan rumah-rumah sederhana. Namun, ada sesuatu yang tak beres di desa itu. Beberapa warga desa mulai bicara tentang kejadian aneh yang terjadi di sekitar mereka. Ardi yang awalnya tak peduli dengan desas-desus tersebut, perlahan mulai merasakan ketegangan yang tak biasa. Suatu malam, ketika ia sedang berjalan pulang dari klinik, ia melewati sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah itu terlihat sangat lusuh, dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang terkulai. Namun, meskipun tampak kosong, Ardi merasakan ada sesuatu yang mengawasi dirinya dari dalam rumah tersebut. Seperti ada sepasang mata yang mengintai setiap gerakannya. Suara langkahnya terdengar sangat jelas di jalan setapak yang basah karena hujan tadi sore. Ia berusaha mengabaikan perasaan aneh itu dan terus berjalan. Namun, seiring semakin dekatnya ia dengan rumah tua itu, Ardi merasa ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Suara napasnya yang terengah-engah mengiringi setiap langkahnya. Saat itu, sebuah suara pelan terdengar dari dalam rumah tua tersebut. Sebuah suara bisikan, sangat pelan, tetapi cukup jelas di telinga Ardi. "Ardi, kau tak seharusnya datang ke sini." Hampir terjatuh, Ardi menoleh ke belakang, mencari sumber suara itu. Namun hanya ada bayangan gelap yang berkeliaran di sekitar rumah tua. Siapa itu? Pikirnya. Namun tidak ada jawaban. Perasaan takut mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Ia berlari cepat menuju rumahnya, membiarkan suara bisikan itu terus terngiang di kepalanya. Keesokan harinya, Ardi kembali bekerja di klinik. Tapi ada hal yang mengganggunya. Warga desa mulai menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita yang telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Wanita itu, katanya, adalah seorang penduduk desa yang dikenal baik hati. Namun, beberapa hari sebelum kematiannya, dia sering terlihat berdiri di depan rumah tua itu, memandang keluar dengan tatapan kosong. Setiap kali seseorang mendekati rumah itu, wanita itu akan hilang begitu saja. Tak ada yang tahu mengapa. Tetapi beberapa orang percaya bahwa wanita itu tidak benar-benar meninggal, melainkan terperangkap dalam suatu kejadian yang mengikatnya ke rumah itu. Mereka percaya bahwa kematiannya tertunda. Ardi, yang mendengar cerita itu, merasa semakin terjebak dalam perasaan tak nyaman. Ada sesuatu yang belum ia pahami. Ada yang tidak beres di desa ini, dan ia harus menemukan jawabannya. Namun, semakin ia mendekati kebenaran, semakin besar ancaman yang mengintainya. Hari-hari setelah kejadian itu, Ardi merasa semakin terobsesi dengan rumah tua tersebut. Suara bisikan yang ia dengar semalam terus menghantuinya, dan ia mulai merasakan ada sebuah keterhubungan antara rumah itu dengan kisah yang diceritakan oleh warga desa. Penasaran dan diliputi rasa takut yang menggelora, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh mengenai wanita yang disebut-sebut terperangkap dalam kematian yang tertunda itu. Pada suatu sore, Ardi memberanikan diri untuk mengunjungi rumah tua tersebut. Ia tahu betul bahwa penduduk desa menghindari tempat itu, dan beberapa bahkan menganggapnya sebagai tempat terkutuk. Namun, dorongan untuk mengetahui lebih banyak mengenai kejadian aneh yang terjadi di desa itu tak bisa ditahan lagi. Dengan langkah yang agak ragu, ia memasuki halaman rumah yang telah lama tak terjamah itu. Pagar kayu yang telah lapuk hampir roboh, dan rumput liar menjalar hingga menutupi sebagian besar jalan setapak menuju pintu depan. Sesampainya di depan pintu, Ardi terdiam sejenak. Sebuah rasa dingin menjalar sepanjang tubuhnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik dinding rumah tua itu. Dengan hati yang berdegup kencang, Ardi membuka pintu kayu yang sudah rapuh itu. Pintu itu berderit keras, seolah mengingatkan akan banyaknya waktu yang telah berlalu. Di dalam rumah itu, suasana sunyi menyelimuti. Tak ada suara apapun kecuali suara langkah kaki Ardi yang menggaung di dalam ruangan. Dinding-dinding rumah itu sudah kotor dan berlumut, dan udara di dalamnya terasa lembab. Namun,
Yang membuat Ardi merinding adalah bau busuk yang menyengat dari dalam rumah. Bau itu seperti bau bangkai yang telah lama membusuk. Namun ia tak tahu dari mana asalnya. Ardi berjalan pelan, memeriksa setiap sudut rumah. Matanya tertuju pada sebuah ruangan kecil di belakang rumah, yang pintunya tertutup rapat. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, ia melihat sebuah ruangan yang sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya yang masuk dari celah-celah jendela yang pecah. Di tengah-tengah ruangan, ada sebuah meja kayu tua yang terlihat sangat usang. Di atas meja itu, ada sebuah foto lama yang sudah menguning. Ardi mengambil foto itu dan memperhatikannya dengan seksama. Dalam foto itu, terlihat seorang wanita muda dengan wajah cantik, namun matanya tampak kosong dan melamun, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Nama wanita itu, seperti yang tercatat di belakang foto, adalah Sari. Tiba-tiba, Ardi merasa ada sesuatu yang aneh di ruangan itu. Sebuah perasaan mencekam menyeruak dalam dirinya, seolah-olah wanita itu sedang menatapnya dari dalam foto dengan tatapan yang sangat dalam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakangnya. Ardi berbalik dengan cepat, namun tak ada siapa-siapa di sana. Suara langkah itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, semakin dekat. Hati Ardi berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Sebuah suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan. "Ardi, kamu terlalu terlambat." Ardi menoleh ke segala arah, namun tak ada seorang pun di ruangan itu. Napasnya terengah-engah, tubuhnya mulai gemetar. Ia ingin segera keluar dari rumah itu, tetapi seolah ada kekuatan yang membuatnya terperangkap di sana. Tanpa sadar, ia kembali menatap foto tersebut. Dan saat itulah, ia melihatnya. Di ujung foto, bayangan samar seorang wanita yang berdiri di belakang Sari. Wajahnya pucat dan mata hitam pekat seperti kekosongan yang abadi. Dengan tangan yang gemetar, Ardi meletakkan foto itu kembali ke meja. Ia hendak pergi, namun tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari belakangnya. Ia menoleh dan mendapati sebuah bayangan putih melayang di udara, langsung menuju ke arahnya. Ardi terperangkap dalam ketakutan yang luar biasa. Sebelum ia sempat bergerak, bayangan itu menyentuh tubuhnya, dan dalam sekejap, seluruh tubuh Ardi terasa kaku dan dingin, seperti ada sesuatu yang menghisap seluruh energi dari dirinya. Pada saat itu, ia mendengar suara wanita itu lagi. Kali ini lebih jelas dan penuh amarah. "Kematianmu akan tertunda selamanya." Dan semuanya menjadi gelap. Ardi terbangun dalam kegelapan yang pekat. Tubuhnya terasa lemas, seolah baru saja melalui perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Ia mencoba untuk membuka mata, namun seakan ada sesuatu yang menahan kelopak matanya. Dengan susah payah, ia berhasil membuka mata, dan yang dilihatnya adalah suasana yang tak ia kenal sama sekali. Ruangan itu sempit, dengan dinding batu yang dingin dan basah. Cahaya yang masuk hanya sedikit, berasal dari celah-celah kecil yang ada di langit-langit. Bau busuk yang sama dengan yang ia cium di dalam rumah tua itu kini kembali menusuk hidungnya. Ardi merasa tubuhnya tidak lagi berada di tempat yang sama. Ia mendapati dirinya terbaring di atas sebuah kasur kotor, dan tubuhnya terasa sangat lelah. Ia mencoba untuk bangkit, namun sebuah rasa sakit yang tajam mendera kepalanya. Perlahan, ia menyentuh kepalanya, dan merasa ada cairan lengket yang membuat tangannya basah. Dengan segenap kekuatannya, Ardi mencoba untuk bangkit dan duduk. Namun, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Pikiran-pikirannya bercampur aduk, kebingungan, ketakutan, dan rasa sakit yang luar biasa. Perlahan-lahan, ia mencoba mengingat kejadian yang menimpa dirinya. Rumah tua, foto wanita itu, suara bisikan, bayangan putih yang menyentuh tubuhnya. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Namun, perasaan aneh itu kembali menyelimuti dirinya. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari bayang-bayang ruangan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, dan di sudut ruangan yang gelap, tampak sebuah sosok yang sedang berdiri diam. Sosok itu mengenakan gaun putih kotor yang tampak sobek di beberapa bagian, rambutnya yang panjang tergerai, dan wajahnya,
Wajah itu sangat pucat, dengan mata kosong yang menatapnya tanpa emosi. Itu adalah wanita yang ada dalam foto tadi, Sari. Sari tidak bergerak, hanya berdiri diam di tempatnya. Tatapan matanya tidak pernah lepas dari Ardi. Ardi berusaha menggerakkan tubuhnya, namun tubuhnya terasa berat dan kaku, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan, Sari mulai berbicara. "Kamu sudah datang, Ardi. Aku menunggumu. Lama sekali." Ardi merasa dadanya semakin sesak. Perasaan tertekan semakin kuat. Ia mencoba untuk berbicara, tetapi mulutnya terasa kering dan berat. Kata-kata yang ingin ia ucapkan seperti terperangkap dalam tenggorokannya. Sari kemudian melangkah maju, perlahan, tanpa suara. Setiap langkahnya terasa seperti menambah tekanan yang semakin kuat di dada Ardi. "Kematianku tertunda, dan sekarang kamu adalah bagian dari takdir itu. Kematianmu adalah kematianku." Suara Sari semakin jelas, meskipun bibirnya tidak bergerak. Kata-katanya terasa seperti teriakan dalam pikiran Ardi. Sari semakin dekat, dan Ardi bisa merasakan hawa dingin yang menyertainya. Tiba-tiba, tubuh Ardi terlempar ke belakang, terjatuh dengan keras ke lantai. Suasana semakin gelap, dan Ardi merasa seperti sedang terperangkap dalam dunia yang tak nyata. Sebuah dunia yang penuh dengan kegelapan dan suara-suara aneh. Ia bisa merasakan tubuhnya kaku, seperti sesuatu yang mengikatnya pada tempat itu. Pada saat itu, waktu terasa berjalan sangat lambat, dan setiap detik seperti menjadi selamanya. Kemudian, dalam keheningan yang menakutkan itu, sebuah suara terdengar, jauh di dalam dirinya. Suara itu bukan suara Sari, tetapi suara yang lebih tua, lebih dalam, dan penuh dengan penderitaan. Suara itu berkata dengan penuh kepedihan, "Kematian yang tertunda akan datang untukmu, Ardi. Tak ada yang bisa menghindar, tak ada yang bisa melarikan diri." Ardi merasakan tubuhnya semakin dingin, dan matanya mulai kabur. Kepalanya terasa berputar, dan ia tahu bahwa ia sedang berada di ambang kehilangan kesadaran. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, ia sempat mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Langkah-langkah itu semakin dekat, semakin keras, dan akhirnya berhenti tepat di depannya. Ardi membuka mata sekali lagi, dan untuk sekilas, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depannya. Seorang pria, yang wajahnya tak pernah ia lihat sebelumnya. Tapi, matanya penuh dengan penderitaan yang sama, mata yang kosong, seperti seseorang yang telah lama terperangkap dalam dunia kematian yang tertunda. "Jangan lari, Ardi. Kamu sudah di sini, seperti kami." Dan semuanya menjadi gelap. Ardi terbangun dengan perasaan cemas yang luar biasa. Ia membuka mata perlahan, mencoba memahami di mana dirinya berada. Namun, kali ini bukan dalam ruang sempit yang gelap dan lembab. Ia berada di sebuah ruangan besar, dipenuhi dengan cahaya yang remang-remang. Di sekitar tempatnya terbaring, ia melihat beberapa sosok yang tampak sama sekali tidak asing. Mereka adalah orang-orang yang pernah ia lihat, atau setidaknya pernah mendengar tentang mereka dari cerita warga desa. Namun, ada sesuatu yang sangat mengganggu dalam pandangan mereka. Wajah-wajah mereka terlihat kosong, seperti wajah orang yang telah lama hilang dari dunia ini. Mata mereka kosong, tak ada emosi atau kehidupan di dalamnya. Semua orang itu, pria dan wanita, duduk dalam posisi yang sama, berdiam diri, menatap ke depan dengan tatapan yang suram. Di sudut ruangan, ada sebuah meja besar dengan lilin-lilin yang menyala redup, di mana sebuah gambar yang sama seperti foto Sari terletak di atasnya. Ardi merasakan tubuhnya masih sangat lemah. Ia berusaha untuk berdiri, namun terasa sangat sulit. Kepala dan tubuhnya terasa seperti terjebak dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Kekuatan tak kasat mata yang mengikatnya di tempat itu. Perlahan-lahan, ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi semakin ia berusaha, semakin banyak suara yang terdengar dalam kepalanya. Suara bisikan, suara teriakan yang jauh, dan suara yang tak bisa ia mengerti. "Ardi!" Suara itu terdengar lagi, sangat dekat, seolah-olah berasal dari dalam dirinya.
Kematianmu sudah datang. Kamu tak bisa lari. Ardi berusaha membuka mata lebih lebar, melihat lebih jelas ke sekitar ruangan. Di tengah-tengah ruangan, di atas meja, kini ia dapat melihat gambar yang lebih jelas. Itu adalah gambar Sari, namun kali ini bukan hanya dirinya. Di samping wajah Sari yang pucat, ada bayangan-bayangan lain yang samar, wajah-wajah kosong yang semuanya tampak seperti terperangkap di dunia lain. Mereka adalah orang-orang yang sama seperti yang ia lihat di ruangan ini, terjebak dalam kematian yang tertunda. Semua orang di sini, Ardi, suara itu lagi, terperangkap dalam takdir yang sama. Kematian yang tertunda, tak ada yang bisa menghindar. Kau sudah masuk ke dalamnya. Tak ada jalan keluar. Dengan gemetar, Ardi menoleh ke sekeliling. Wajah-wajah itu, mata yang kosong, tubuh yang tidak bergerak. Semua orang yang ada di sini terperangkap dalam waktu yang tak bisa mereka lari. Mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan hak mereka atas kehidupan, terperangkap antara dunia hidup dan mati, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Ardi berteriak, berusaha untuk melawan, namun suaranya hanya terhanyut dalam keheningan yang mencekam. Ada sesuatu yang mulai terasa di dalam dirinya, sesuatu yang sangat kuat, sebuah kekuatan yang mulai menguasai dirinya. Tubuhnya mulai kaku, dan ia merasa seolah-olah bagian demi bagian dari dirinya hilang, terhisap oleh kegelapan yang mengelilinginya. Ia melihat Sari, yang kini berdiri di depan meja, menatapnya dengan mata kosong. Wajahnya tak lagi tampak penuh penderitaan, hanya ada ketenangan yang mengerikan. Tanpa berkata-kata, Sari melangkah perlahan mendekat, dan langkahnya terasa seperti bergetar di dalam diri Ardi, seakan menghentikan waktu itu sendiri. Kematianmu, Ardi, kata Sari dengan suara yang sangat dalam, adalah bagian dari takdir ini. Semua yang terperangkap di sini akan terus terperangkap selamanya. Kami semua menunggu untuk bebas, tetapi kami tak pernah bisa. Tiba-tiba, Ardi merasakan tubuhnya terasa ringan, seperti terangkat. Namun, bukan rasa lega yang datang, melainkan sebuah kekosongan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia mencoba untuk berteriak, berjuang untuk tetap sadar, namun tubuhnya sudah mulai menjadi dingin. Wajah Sari semakin mendekat, dan sebelum semuanya benar-benar gelap, Ardi mendengar suara terakhir yang terdengar di telinganya. Kematianmu tertunda, Ardi, seperti kami semua. Dan dengan itu, seluruh dunia Ardi menghilang, terhisap dalam kegelapan yang tak ada ujungnya. Sejak saat itu, tak ada yang pernah mendengar kabar tentang Ardi lagi. Warga desa hanya melihat rumah tua itu, yang kini semakin terlupakan. Namun, mereka yang tinggal cukup lama di sana mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kadang-kadang, di malam hari, terdengar bisikan halus dari arah rumah itu, seolah-olah suara-suara yang terperangkap dalam kegelapan masih menunggu untuk bebas. Dan jika seseorang cukup berani untuk mendekat, mereka akan mendengar suara itu dengan jelas. Kematian yang tertunda tak pernah berakhir.